Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di bab sudut dan garis, dan di sini kita masuk video yang ketiga. Kita akan membahas kedudukan dua garis. Di sini ada garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit, garis bersilangan. Dan juga akan kita bahas juga sifat-sifat garis sejajar, kemudian sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya ya. Nah, seperti kita ketahui pada contoh rel kereta ini merupakan salah satu contoh dari garis yang sejajar ya. Misalkan ini sebuah garis K, kemudian ada garis L lagi. Jika kedua garis ini kita perpanjang baik ke kanan maupun ke kiri, kedua garis ini tidak akan bertemu atau berpotongan, dan jaraknya akan selalu tetap akan sama ya. Nah, inilah yang disebut dengan garis sejajar ya. Garis yang tidak akan bertemu atau berpotongan walaupun diperpanjang, dan jarak kedua garis ini ya, di pangkal maupun di ujungnya itu tetap atau sama ya. Nah, kemudian kita akan bahas juga sifat-sifat garis sejajar. Sifat yang pertama adalah jika sebuah garis memotong ya, ini ada sebuah garis nih memotong salah satu dari dua garis sejajar ya, maka garis itu akan memotong garis yang kedua juga. Contohnya, ini ada dua garis sejajar nih, kemudian dipotong oleh garis M ya, dan ketemunya di titik di sini ya. Nah, otomatis garis M ini kalau memotong L, otomatis dia juga akan memotong garis K juga. Itu yang dimaksud dengan sifat yang pertama ini ya. Nah, kemudian sifat yang kedua, jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar juga. Nah, contohnya begini. Ini garis L sejajar dengan K ya. Nah, kita simbolkan seperti ini. Garis dua garis miring ini kita baca garis K sejajar L ya. Nah, ketika misalkan garis K sejajar dengan L, kemudian ada sebuah garis lagi dan ternyata L juga sejajar dengan garis M, maka kita ulangi ya. Jika K sejajar dengan garis L sejajar dengan M ya, maka K dengan M itu pun otomatis akan sejajar. Nah, itu sifat yang kedua. Nah, itu saja dua sifat dari garis-garis sejajar. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bahas garis berpotongan. Apa yang dimaksud dengan garis berpotongan? Ya, dua garis yang saling berpotongan, dia pasti akan memiliki atau mempunyai satu titik potong ya. Nah, di sini titik pertemuannya itu merupakan titik potong. Nah, kalau di video sebelumnya jika seperti ini maka akan terbentuk apa? Ya, sudut yang saling bertolak belakang. Silakan dicek lagi ya video sebelumnya ya tentang sudut bertolak belakang. Nah, inilah garis yang disebut dengan garis berpotongan. Nah, ini istilah-istilah nanti yang akan kita gunakan ya. Garis sejajar, garis berpotongan. Jadi harus betul-betul paham ketika mengucapkan atau mendengar kata-kata ini ya. Garis berpotongan, garis-garis yang sejajar. Berikutnya adalah garis yang berimpit. Nah, ketika teman-teman mendengar kata berimpit, itu artinya apa? Nah, misalkan di sini ada dua garis ya.
garis AB dengan garis CD ya. Kalau seperti ini disebut garis yang sejajar ya. Tapi ketika berimpit, nah seperti ini ya. Garis dikatakan berimpit jika seperti ini, akan tampak seperti garis lurus ya. Nah, inilah yang disebut garis berimpit. Bisa dipahami nih ya. Nah, berikutnya ada garis bersilangan. Nah, garis bersilangan ini hanya ada pada bangun ruang ya, 3 dimensi seperti ini. Contohnya apa? Nah, di sini misalkan garis AC, ketika kita buat garis AC, maka garis AC ini akan bersilangan dengan garis ya FH ya, garis FH. Itu disebut dengan bersilangan. Nah, contoh lagi biar paham apa ini disebut dengan garis bersilangan. Nah, garis ini, garis AB. Garis AB ini bersilangan dengan garis yang mana? Ya, garis FG ya. Nah, jadi bisa dipahami apa itu garis bersilangan? Ya, garis bersilangan itu garis yang berada pada bidang yang berbeda. Nah, perhatikan ya, ini kan tadi garis AC, garis AB itu berbeda dengan garis FH dan garis FE, bidangnya berbeda. Kemudian juga garis tersebut tidak akan berpotongan. Ya, itulah yang disebut dengan garis bersilangan. Nah, oke ya. Berikutnya, kita lanjutkan dengan membahas sudut-sudut yang terbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Ini ada 2 garis yang sejajar nih ya. Ada 2 garis yang sejajar. Katakanlah ini garis K, kemudian garis L. Nah, kemudian dipotong oleh sebuah garis M. Nah, maka di sini akan terbentuk sudut-sudut, ya kan? Nah, di sini ada sudut, di sini juga terbentuk sudut juga. Nah, sudut apa yang pertama? Nah, di sini katakanlah bagian A, bagian B ya. Nah, kita tandai dulu satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sudut B1, B2, B3, B4 ini juga sama ya. Nah, sudut apa yang terbentuk? Ya, yang pertama adalah sudut-sudut sehadap. Apa itu sudut-sudut sehadap? Sudut-sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nah, jadi di sini mana sudut yang menghadap ke arah yang sama? Ya, ini ya. A1 ya, perhatikan tuh ya. A1 dengan B1 ini menghadap ke arah yang sama. Berarti sudut A1 dengan sudut B1 dia merupakan sudut-sudut yang sehadap. Nah, mana lagi? Masih ada tentunya ya. Ya, ini A2 dengan B2 ini merupakan sudut yang sehadap. Sudut A2 dengan sudut B2. Teman-teman bisa menyebutkan yang mana lagi? Ya, A3, sudut A3 dengan sudut B3 ini merupakan sudut yang sehadap juga. Masih ada ya? Nah, ini yang terakhir nih. Ya, betul, sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Bisa teman-teman ya? Insya Allah ya. Nah, berikutnya nih. Yang kedua, di sini ada sudut yang lainnya, yaitu sudut berseberangan. Apa itu sudut yang berseberangan? Nah, kita harus tahu dulu berseberangan. Berarti apa itu berseberangan? Ya, di sini batasnya adalah garis yang memotong ini ya. Ada bagian wilayah wilayah coklat, wilayah biru tadi ya. Nah, dia berseberangan tuh. Kemudian ada sudut-sudut berseberangan itu terbagi menjadi 2. Ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan. Yang mana yang termasuk bagian dalam? Ya, bagian dalam itu adalah wilayah di antara 2 garis sejajar ini. Di sini ya. Kemudian luarnya yang mana? Ya, luarnya tentu bagian di sisi luarnya dari 2 garis sejajar ini ya.
Nah, sekarang kalau ditanya mana sudut dalam berseberangan, ya sudut dalam berseberangan berarti A2. Nah, sudut A2 ini kan bagian dalam, ya kan? Sudut A2 berseberangan berarti dia berada di seberangnya sini ya. Berarti A2 dengan A4 ya, sudut A4 itu disebut dengan sudut dalam berseberangan. Kenapa bukan A2 dengan A3? Ya, kalau A2 dengan A3 itu disebut bukan berseberangan lagi. Lihat video sebelumnya, ini disebut sudut berpelurus ya. Bisa ya. Nah, itu namanya sudut berpelurus. Nah, yang lainnya masih ada tidak? Ya, masih ada ya. Nah, yang ini sudut A3 ini sudut dalam ya, sudut dalam berseberangan dengan dengan sudut B1, dia berseberangan ya. A3 ini wilayah coklat, di sini B1 ini wilayah biru, berseberangan, kemudian dia berada di dalam. Bisa ya dipahami ya, insya Allah ya. Oke, sekarang kita mau sudut dalam udah semua nih ya, sudah ditandai semua. Berarti sekarang ke sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan berarti kita tandai nih sudut A1, sudut A1 ini luar ya, bagian luar. Karena dia berseberangan, A1 ini bagian biru, berarti di sini berseberangannya B3 ya kan? Berseberangan, sudut luar berseberangan. Oke, bisa ya, mudah ya. Sekarang nah yang ini sudut A4 ya, luar, dia berseberangan berarti ini dia coklat, berarti ke yang biru di sini ya. Nah, yang ini berarti sudut B2. Oke, mudah-mudahan bisa ya, sudut luar berseberangan. Nah, itu kita sudah pelajari sudut-sudut sehadap, sudut-sudut berseberangan. Ada dua, ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan. Yang ketiga sekarang, terakhir nih ya, sudut yang terbentuk jika ada dua sudut garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, sudut yang ketiga itu disebut dengan sudut-sudut sepihak. Sepihak, apa yang disebut dengan sepihak? Sepihak berarti dia berada di pihak yang sama. Misalkan dia wilayah coklat dengan coklat, biru dengan biru ya. Wilayah biru dengan biru itu disebut dengan coklat. Sepihak ya, berada di pihak yang sama. Nah, sama dengan berseberangan, sudut sepihak ini juga dia terbagi dua. Ada sudut dalam sepihak, ada sudut luar sepihak. Ya, berarti dalam, dalam kita ingatkan kembali ya, berarti dalam itu berarti di antara dua garis sejajar ini, dan luarnya berarti di luar dua garis sejajar ini ya, wilayah di sini dan di sini ya. Oke, sekarang kita akan menunjukkan mana sudut dalam sepihak. Sudut A2, sudut A2 sepihak berarti bukan biru ya, ini kan wilayah biru ya, bukan biru dengan coklat tapi biru dengan biru ya. Berarti sudut A2 dengan sudut B1 ini bagian dalam yang sepihak, disebut sudut dalam sepihak. Sudut A2 dengan sudut B1. Bisa dipahami ya? Istilah-istilahnya nih, ini dari bahasa sehari-hari kita lah ya. Cuma kita pertegas lagi di sini konsepnya, arti katanya. Berikutnya mana lagi? Ya, yang ini ya, sudut A3. Ya, sudut A3 ini wilayah coklat, berarti dengan wilayah coklat lagi yang berada di dalam. Ya, berarti dengan sudut A4 yang di sini ya. Nah, inilah sudut dalam sepihak. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, berikutnya dalam sudah semua, berarti kita berpindah ke sudut luar sepihak. Yang ini sudut A1. Sudut A1 ini kan berada di luar ya, sepihak ini wilayah biru, berarti wilayah biru mana lagi yang di luar? Nah, berarti ini ya. Nah, sudut B2. Bisa ya. Nah, kenapa sudut A1 tidak dengan misalkan dengan sudut A3? Nah, kenapa tidak? Nah, kenapa? Ya, karena ini ada di video konsep sebelumnya, yaitu sudut bertolak belakang, ya kan?
Kalau sudut A1 dengan sudut A3 itu disebut bertolak belakang. Ya, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang yang ini, sudut A4. Sudut luar dia sepihak dengan, ini wilayah coklat berarti di sini ya, wilayah coklat juga yang berada di luar. Nah, B3, sudut B3. Inilah sudut luar sepihaknya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, insya Allah ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa dipahami. Tolong ini diingat baik-baik, karena ini kita akan bahas di video selanjutnya terkait dengan besar sudut dari sudut-sudut sepihak, sudut-sudut berseberangan, dan sudut-sudut sehadap ya. Sehadap, berseberangan, sepihak. Besar sudutnya bagaimana? Nantikan pada video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.